Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pembukaan ngaji mau selesai kitabnya. Saya akan membacakan beberapa hadis terkait dengan bisa semangat hidup lah, orang semangat mati ya, sebab kesuksesan ya, sebab kesuksesan baik sukses di keluarga atau sukses di dalam meramut masjid, sukses dalam bisnis, sukses dalam meramut perusahaan, sukses dalam meramut apa lagi? Banyaklah siswa, siswi ngajar ngaji. Ini butuh manajemen kesuksesan. Nah, tapi ini sesuai Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis pertama yang kita akan ngobrol nyantai ya, adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yadkhulul jannata qaumun afidatuhum afidatut toiri. Ini hadis pertama menuju kesuksesan, adalah hadis yadkhulul jannata, masuk ke surga. Ini masuk ke surga. Adakah kesuksesan lebih daripada ini? Enggak ada. Kalau surga aja bisa ditempuh, ya yang kecil-kecil lebih lagi kan gitu kan. Surga yang sebagai impian utama, kebahagiaan yang sejati, itu aja bisa ditempuh dengan cara ini. Tentunya yang kecil-kecil itu lebih layak lagi bisa. Pertama, dicatat baik-baik sapa sing dipengin suksesnya. Yadkhulul jannata, masuk ke dalam surga. Ini Allah mengedepankan kebahagiaan surga. Orang masuk iya terus disifatikan ngono ta. Nah, itu dalam ilmu balaghah itu ada ilmunya kayak gitu itu. Jadi namanya takjirul bisyarah, mesegerakan kabar gembira. Makanya maf'ul be, objeknya diletakkan di depan daripada subjeknya. Kan kebiasaannya kan ana fiil, subjek, objek gitu kan. Ngerti Gus Imam? Apa subjek, apa objek? Ora dong. Daraba Zaidun kalban. Siapa yang mukul? Zaid. Zaid telah memukul anjing. Siapa yang dipukul? Iku objek. Siapa yang mukul? Nah, iku jenenge ayo. Nah, biasanya susunane ngono. Fiil, subjek, objek. Iki gak. Fiil mari ngono, objek dulu. Objek mari ngono, subjek.
ku di ilmu balaghah iku ada maksudnya. Ketika maf'ul bih sebagai objek harusnya diletakkan di belakang, dia diletakkan di depan. Itu berarti ada maunya. Apa maunya? Takjilul bisyarah, ngasih kabar gembira dengan cepat. Jadi mesegerakan di dalam apa? Kabar gembira. Nah, kalau kabar gembira itu mau disegerakan, pasti Anda akan ada kerinduan. Terus opo? Kan ngono. Terus opo? Nah, itu jadi pasti ada tasfik, kerinduan. Terus opo? Dong ya insyaallah. Nah, kira-kira zaman aku berarti gini, ya dukhulul jannata, akan masuk ke dalam surga, pasti hati kita nanya-nanya tak? Terus apa? Nah, kaumun adalah kaum. Kaum ini apa? Subjeknya kaum. Gimana sifatnya kaum ini? Qulubuhum afidatuhum, hati-hati mereka itu seperti hatinya burung. Nah, ini ternyata apa? Sebab kesuksesan seorang hamba itu, Anda harus mencontoh hatinya burung. Kita kalau ingin sukses di apa aja, di keluarga ingin sukses, jadi takmir masjid harus ingin sukses, mau jadi pak kepala desa ingin sukses, mau jadi ketua apa aja, kalau Anda ingin sukses, maka hati Anda harus seperti hatinya burung. Nah, hati ini burung ku piye? Ya kan? Kalau hati kita diganti hati burung ya matilah. Hatinya burung setelah ditelaah, dipelajari, itu memiliki 3 sifat, Pak. Kalau Anda ingin sukses, 3 sifat ini Anda harus raih. 1, hatinya burung itu tawakaliku tinggi dengan Allah. Tawakal. Nah, ini kalau Anda ingin sukses, tawakal dengan Allah, Pak. Jangan, apa sih makna tawakal? Al-i'timadu 'alallah ma'a akhdhil asbab. Nyandarkan ke Allah sambil mengambil sebab. Kita maksimalkan ngambil sebab. Mari ngono pasrah nang Allah. Iku ternyata sebab kesuksesanmu itu. Di manajemen, pelajaran manajemen apa aja, Pak? Bahwa manajemen teko barat, bahwa teko apa, itu ada bahasa nyandarkan urusan kita itu kepada sing ngewe kita. Itu di semua agama itu. Jangan nyandarkan ke akal kita, jangan nyandarkan ke kekuatan kita. Kita dalam meramut pesantren misal contoh, kita nggak boleh nyandarkan ke akal kita, jangan kita nyandarkan ke anak buah kita, jangan, nggak boleh. Sandarkan ke Allah. Antum ingat yauma Hunain, id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Para sahabat saat itu terlalu terperdaya dengan banyaknya bilangan mereka, seakan-akan dengan banyaknya bilangan itu akan menang. Apa yang terjadi? Korat karit
baru sadar para sahabat. Gak iso Pak. Jadi kita nggak oleh nyandarkan kepada apapun yang Anda miliki, gak oleh. Sandarkan ke Allah. Anda ngurusin anak misal contoh, ya diurusi anaknya, tes akhdul asbab, ngambil sebab. Di sekolah no, dikandani, diajarin, akhdul asbab. Mari ngono, sandarkan kepada siapa? Allah. Kita kerja misal contoh, jualan pulsa, jualan apa, ya wis buka. Pagi dibuka, terus bi nyandar ke Allah. Oh kok nyandar ke akal kita, nyandar ke ini kita, nggak ketemu Pak, nggak ketemu. Pokoknya sekarang itu kita ini hamba. Oh jenenge hamba itu ya maksimal kita itu adalah mengambil sebab. Setelah itu diapain? Wis serahkan senggewe urip. Itu aman Pak. Kita itu ya akan sukses. Akan sukses. Ini pertama. Oleh karenanya perhatikan bagaimana tawakalnya burung itu, dan itu sumber kesuksesan, sebab kesuksesan. Nabi aja berkata, "Lau annakum tatawakkaluna haqqat tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra." Taib taghdu bitona, taghdu khimasa wa ta'udu bitona. Andai kata kalian ini tawakal nang Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan ngasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah ngasih rezeki pada burung. Yang kita ambil ini burung ini punya tawakal. Pagi keluar dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang di sore harinya. Coba lihat kesuksesan yang ada pada burung, sebabnya apa? Tawakal. Nggak kelaparan burung itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita itu pingin sukses Pak, sukses apa aja, sukses dunia Anda, sukses akhirat Anda, kita harus memiliki sifat ini. Dan ini asas, pondasi utama, asas pondasi utama. Yang kedua, di burung itu ada sifat al-khauf, takut. Anda lihat burung itu hewan yang paling penakut adalah burung. Itu paling penakut Pak. Dan ini sumber kesuksesan ternyata kalau kita mau hitung. Nah, takut ini Anda ambil, bikin takut nang Allah. Hamba insan, ini suami. Kalau ingin sukses di keluarganya, ya harus takut kepada Allah. Takmir masjid kalau ingin sukses, ya harus takut kepada Allah. Hati-hati, duitnya umat ini hati-hati gitu kan. Ya, seorang pekerja kalau dia ingin sukses, ya harus takut kepada Allah. Nah, kalau nggak takut kepada Allah gimana? Apa sukses? Nggak bakal. Seorang kepala desa kalau dia ingin sukses, ya harus takut kepada Allah. Pengen kerja malas, takut sama Allah. Pengen cukup duit, takut kepada Allah. Pengen korupsi, takut kepada Allah. Jadi ini sumber kesuksesan itu ternyata di sini. Gimana Pak mau sukses? Suaminya aja nggak takut sama Allah. Hah?
duitnya hilang kabeh, nggak amanah, suaminya istrinya dipukulin, anaknya ditelantarkan, tidak diajarin pendidikan agama dan yang lainnya, gimana mau sukses? Salah contoh seorang takmir masjid gimana mau sukses? Masjidnya bisa makmur dengan ibadah kepada Allah, dianya aja nggak takut kepada Allah. Duit masjid entek wae kan, bantuan-bantuan entek wae. Gimana mau sukses? Nggak bisa sukses. Nggak bisa sukses. Dan nggak bakal berhasil. Apapun bentuk sebuah impian yang dia impikan nggak bisa berhasil. Type ketiga, burung itu memiliki rahmatan bil khalqi. Dia punya kasih sayang terhadap sejenisnya. Dia punya kasih sayang sejenisnya. Jadi nggak kasar. Nah, kita kalau ingin sukses, dunia kita ingin berhasil, Pak, kita harus memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Lihat burung itu, Masya Allah, ada aja loman ke temennya, loman ke konconya. Nah, ini sumber kesuksesan. Nah, sebab apa? Kalau kita nggak punya rahmah kepada mereka, ada masalah apa-apa, kita kesusahan. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ubghuni bidu'afaikum, datangkan kepadaku orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang-orang lemah itu didatangkan dan minta doanya mereka. Itu adalah solusi dalam menghadapi masalah. Nah, kita berkasih sayang dengan mereka itu apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Kalau kita berkasih sayang dengan makhluk, maka makhluk pun, manusia pun akan mendoain kita dan akan menjadikan salah satu sebab kesuksesan keluarga kita, sukses perusahaan kita, sukses toko kita, sukses kerjaan kita. Itu kesuksesan. Jadi nggak ada ceritanya orang sukses itu kemudian bakhil. Gak ada satu contohnya yang bakhil itu segini poli gak, Pak. Bentar aja itu, bentar aja. Toh andai kata dia punya kekayaan yang melimpah, itu pun batinnya dia itu tidak bahagia, tidak bahagia. Bagaimana? Al-Imam Syekh Sulaiman Ruhaili dan juga Imam Sa'di ketika membahas tentang riba, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, itu dijelaskan di ayat itu bagaimana Anda seseorang yang ahlul ma'asi, pelaku maksiat, zalim dan seterusnya, itu pada dasarnya dunianya itu nggak sukses. Karena sejatinya dunia itu kan, kesuksesan itu kan apa? Adalah kebahagiaan kamu, ketentraman jiwa kamu, kemudian ketenangan dalam hidupmu. Nah, keempat Pak, kita bisa ambil dari burung tadi. Burung itu memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, nggak males. Mana ada burung disangkari tora turu, nggak ada. Pokoknya pagi dia harus keluar cari nafkah, cari makan. Itu adalah gambaran kalau Anda ingin sukses, ya harus himmatul aliyah. Kayak qaul syair di nahwu, la astashilanna sa'ba hatta udrikal muna faman qadatil amalu
illa lisobiri. Sungguh saya akan jadikan sesuatu yang susah tak anggap gampang sampai aku bisa mendapati cita-cita. Tidaklah cita-cita itu bisa berhasil kecuali untuk orang-orang yang sabar. Dan gak mungkin dia itu sabar kecuali apa? Memiliki cita-cita yang kuat. Jadi untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, cita-cita yang engkau harapkan, harus rintangan di depan kamu itu kamu anggap gampang. Ojo kok mundur. Ojo kok mundur. Belajar tajwid misal contoh makhraj suwala kabeh gitu. Wis gak belajar wis. Mundur. Ya mundur gak bakal bisa berhasil. Maju terus. Belajar nahwu ora iso. Wis mundur. Kalau mundur, ya mundur aja oleh. Jangan. Kita harus memiliki himmah aliyah. Di dalam bisnis misal contoh, ini nggak berhasil. Ya wis, nggak berhasil. Ya wis, meneng wae nang omah ya. Gak. Ini nggak berhasil, cari lagi. Apalagi seorang suami. Ini termasuk masalah keluarga yang rame, ya suami pemalas. Becak, misal contoh, gak oleh uang, ya meneng wae. Jujuk-jujuk mulai oleh duit, gak. Terus bojone mangan apa gitu kan? Enggak, jangan putus asa. Ini nggak bisa, cari yang lain. Tapi ingat, dasar utama tadi jangan lupa sandarkan ke Allah. Harus ada himmah aliyah kan? Himmah aliyah. Nggak ada ceritanya pemalas itu bisa berhasil kecuali takdir lah ya. Takdir gak usah ngalahi takdir gak usah ditakati kan. Kaidah asal orang pengen sukses dunianya dan akhiratnya harus memiliki himmah aliyah. Himmah aliyah. Jangan mundur. Semangat terus, semangat. Hatta dalam babul ilmu syar'i, ilmu agama. Di bidang ini saya nggak bisa, sudah tinggalin dulu. Bab ini nggak bisa, tinggalin dulu. Ambil bab setelahnya. Besok balik maneh. Orang ono masalah. Bab ini nggak bisa, tinggalin, ganti bab lagi setelahnya. Jangan kok, wah bab iki gak iso wis. Metu ae wis teko mondok wis. Nah, iku piye ya? Cara berhasil itu ora berhasil ya gitu. Makanya la astasilan nasaba. Sesusah apapun di depan kamu, rintangan apapun, jadikan dia itu gampang. Anda harus berjuang, maksimalkan himmahmu, semangatmu untuk bisa meraih tujuan kamu. Jelas, lihat burung Pak. Kira-kira burung itu dia nggak pandangan, saya itu besok kemana? Besok kemana? Beda kalau jenengan kayak neng laut itu kan, sudah ada perkiraan. Oh, ini tempatnya banyak. Ini burung enggak Pak? Kelewas ngono wis. Pokoknya metu wis. Cita-cita luar biasa pada burung itu, sukses Pak. Enggak ada burung itu masuk surga toh, kata Rasulullah. Hati-hati mereka seperti hatinya burung. Hati-hati mereka seperti hatinya burung. Dipuji oleh Allah, bahkan sukses. Hati-hati burung itu sukses sampai dipuji. Bahkan Rasul ngasih permisalan, hatimu iku mbok ya kaya atine burung supaya Anda bisa masuk surga. Jelas, ini 4 ini Pak kalau kita bisa raih, ini tempat kesuksesan. Tempat apa? Kesuksesan. Dari satu hadis.
Dan ini dalam manajemen apa aja sesuai manajemen yang dipelajari di umum itu sesuai dengan ini Pak. Anda kalau ingin sukses Himalaya oke. Takut kepada Allah harus ada takut. Kalau nggak takut, kalau di mereka ya takut sama bosnya, takut sama Tuhannya, harus ada. Kalau nggak ada ya hancur. Jelas ya insya Allah. Kita ambil satu hadis, semoga bermanfaat. Hadis kedua. Kesuksesan, sebab kesuksesan adalah hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah juga. Abu Hurairah cerita, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdi zakati Ramadhana. Rasulullah memilih aku untuk menjaga zakat fitrah. Nah, ini faedah. Anda kalau ingin sukses Pak, jangan sembarang nyerahkan sesuatu kepada sembarang orang. Ya iso. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menjaga zakat fitrah itu nggak sembarang orang. Disuruh siapa? Abu Hurairah. Ini tarik sebuah pemahaman di dalam dunia kesuksesan. Anda nggak bisa terus ujuk-ujuk Anda nyuruh untuk jaga masjid, takmir masjid sembarang orang. Ya hancur Pak. Anda harus pilih dia punya kemampuan apa enggak. Anda punya kemampuan apa enggak. Dia punya kemampuan oke. Tambah lagi, apakah dia punya amanah ataukah tidak? Karena modal sebagai pegawai Pak itu dua yang tertera dalam Al-Quran. Fa inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Sebaik-baik orang yang kamu jadikan pegawai adalah sifatnya dua, kuat dan amanah. Kuat ini terbagi dua. Kuat apa nih? Ilmu nih. Dua, kuat fisiki. Kemampuan harus ada. Kemampuan di dalam berpikir, kemampuan di dalam menjalankannya fisik. Yang kedua amanah. Pilih, jangan sembarang orang. Anda punya toko Pak, terus cari pekerja. Anda sembarang orang cari pekerja, entek tokomu Pak. Ujuk-ujuk dilorot entek. Gak bisa Pak. Dalam rumah tangga, Anda pengen cari istri, menantu, gak bisa sembarang orang. Ini manajemen kehidupanmu, manajemen keluarga kamu cari istri sembarangan, acur Pak, acur. Dapat bojo ngoroti duit wae, dale bojo njaluk nang salon wae, njaluk bojo njaluk nang mall wae, ngaji gak gelem tapi mall wae, wis mumet gak suami? Wah ya mumet. Iya toh, tenan toh mumet. Ayolah. Harus ada situ. Nggak bisa ya kawan, nggak bisa. Harus ada. Memilih orang. Kalau Anda pengen ini, kalau Anda pengen sukses, kalau nggak pengen sukses, yo karepmu, gitu kan? Anda mencari ustadz untuk anakmu, untuk istrimu, nggak bisa sembarang orang. Cari yang berkualitas. Nggak bisa sembarang orang.
Nggak bisa kalau kita pengen sukses mau awur-awur nggak iso. Nggak bisa Pak, di manajemen manapun nggak bisa. Apalagi manajemen nabawi nggak iso. Harus dicari orang yang benar-benar bisa. Kemampuannya bisa, fisiknya juga bisa. Oleh ngomong tok, mari ngono, fisiknya gak melaku iso melaku, gak iso. Padahal di manajemen itu kan ada 3 tuh, ide, terus diberikan kepada anak buah, terus ketiga apa? Dikontrol. Pengontrol lagi yang paling susah, itu butuh fisik. Nah kalau gak bakal berhasil Pak. Anda sekarang memasarkan ke bojomu. Bojo ajari bu anak-anakku itu. Anda masalah menutup, ya ora iso Pak. Dikontrol. Piye carane ngajar bojoku iki? Tepak enggak iki? Terus ngajari apa? Dikontrol Pak. Ada tim pengontrolan. Nah, kita kalau ingin sukses dunia kita, akhirat kita, nggak bisa sembarang orang. Kita menyerahkan sesuatu ini kepadanya. Teliti tenan, diteliti. Mau cari karyawan, mau cari pak manajemen, manajer apa, jangan sembarangan. Kepala keluarga, menantu untuk anak, kepala sekolah atau apa, takmir masjid, bagian humas, bagian apa. Hati-hati, nggak iso sembarang. Dong orang paham ya? Udah ada prinsip toh. Siapa sih orang yang layak untuk dijadikan apa? Pegawai untuk ngurusin sesuatu? Dia harus punya apa? Punya kekuatan berpikir, mendatangkan ide dan kekuatan fisik untuk menjalankan. Kedua harus punya agama. Kalau nggak dasari agama, acur Pak. Harus dasarnya agama. Kalau nggak punya agama, waduh, berapa banyak karyawan non agama ini mumet. Kita lihat bagaimana lanjutan hadis. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diamanai jaga zakat fitrah, tiba-tiba atin datanglah orang yang datang yaktu mau nyelorok jukui Pak. Yaktu itu jukui sedikit demi sedikit, nyolongi. Fa'akhadtuh, maka saya tangkap. Lihat, nah kalau penjaga ini mau HP ya, ayo hilang kabeh yuk. Karena nggak amanah. Masa ada jadi apa jenenge security nang HP ya. Kamu itu dibayarkan HP apa security? Pegawai nang kok HP ya ya mumet Pak. Nggak iso. Takmir masjid nah me oleh Torah turun nang omah wae. Lah sekagene apa takmir masjid? Kayak toh. Anda ditunjuk SOP-nya mana sih, takmir masjid mana? Gimana cara mengembangkan? Berpikir carane iso maju ku piye? Kan berpikir ngono toh. SOP-nya kan. Mau takmir masjid kanggone takmir masjid mek kanggone apa? Pajang-pajangan adalah apa ta harus pajangan? Mendingan enggak usah ngamanannya besar. Anda sebagai suami ku kira-kira apa sih SOP-nya dari suami itu apa sih? Apa SOP-nya suami itu apa? Banyak. Cuma sejiwa. SOP. Ini SOP ini teko Allah Rasulnya kan. Kalau jadi suami, kalau jadi takmir SOP-nya ya disepakati oleh orang-orang yang ada. Harus ada dong. Nah, coba lihat ini. Harus benar-benar Anda itu kalau cari orang yang benar-benar amanah. Kalau jadi guru beneran. Jadi TU beneran. Ojo kok ngurusi saliyane kerjaane apa? Hilang. Jaga toko lho, Pak.
Sing dipenting napa? Main game. Nah awakmu lho jaga toko, jaga main game sapa sing mbayari awakmu? Oh ono to wong kerja kok main game iku lho. Nah iku ono Pak, nah iku nyari pekerja model kok ngene iki lho gak bangkruti to. Ya iso Pak. Makanya lihat fa'akhadtu langsung ditangkap. Apa kata Abu Hurairah? La arfa'anna ila rasul. Tak angkat namamu itu ke Rasulullah. Lihat ini. Ini menunjukkan Pak. Orang kok digebuki, Ini menunjukkan bahwasanya apa? Pekerja itu harus sesuai dengan SOP. Ojo digawe apa? Sakarepmu. Sebab kalau awakmu nggawe sakarepmu itu ya masalah nanti. Lihat Abu Hurairah enggak main pukul tet wis. Diajurno ae wis. Ora kok main ngono. Ono sesuai dengan SOP ini. Ini menunjukkan di manajemen apapun, manajemen syariah atau manajemen gak syar'i, Pak. Orang yang namanya pekerja harus sesuai dengan SOP. Gak iso kalau nggak SOP, Pak. Jas. SOP ini Anda sebagai menantu kok apa sih nang omah? Pahami ojo kok menantu jadi apa? Jadi bos. Menantu nang omahe mertua yo harus paham. Kan ngono to, Pak. Kalau sebagai ini dia kan harus ada paham. Ojo kok main saenake dhewe. Iku justru bikin keruh, Pak. Orang sukses masalahnya. Orang sukses. Anda sebagai suami, Pak, SOP-nya ada. Jangan mukulin istri dong. Istri kok digepuki wae. Lah kare iku apa istriku apa? Kerupuk atau kamu gepuki wae. Anda enggak sesuai SOP. Gimana mau sukses kehidupan rumah tangga kamu kalau kamu mukulin terus? Anda enggak sesuai SOP. Gak oleh ngono iku, gak oleh. Paham ya? Oke, di dalam hadis ada Pak yang namanya memukul. Tapi yang memukul dilarang oleh Nabi, ghairu mubarrih, pukulan yang tidak nyakitin. Anda mukulnya kenceng-kencengnya sampai lemuk ya. Itu gak sesuai SOP. Itu pun kalau dipukul wis ora iso sabar awakmu. Ora iso sabar wis. Anda nasihatin ngeyel mantap, mungkin saat itu Anda memukul, itu pun pukulan tidak menyakitin dia, karena perempuan itu tidak boleh disakiti dengan pukulan yang menyakitin. Kau oleh, berarti Anda nggak usah SOP, Pak. Terus bicaranya keluarga kau ini berantakan kalau keluarga ini, yang jaluk cerai. Sebenarnya istri-istri gua menjerit kalau lihat suami sing kejam kayak gini, menjerit. Cuma dia bingung aja. Gimana bingungnya? Kira-kira anakku sami nake itu sapa sing gelem karo aku ya? Iku wae. Gusti mah gak gelem jugo. Terus aku daripada jadi janda, ya tak sabar. Asal mereka itu menjerit, aslinya itu menjerit. Kok bisa tahu Ustaz? Kan banyak yang nanya konsul ke saya, banyak banget. Istilahnya ya Rabbi. Wis jerit banget, Pak. Karena nggak sudah SOP, girus pipe. Gimana mau sukses keluarga dia itu gimana maunya? Gimana mau sukses kalau dia nggak sesuai dengan SOP? Wes, paham nggak ini? Yakin nih? Deal ya. Terus Pak, kata dia, siapa si pencuri tadi? Wes, Ana kata dia. La akhudu, saya tidak akan ngambil lagi. Lepaskan saya. Dilepas, Pak. Karena dia sudah berjanji tidak akan ambil lagi. Coba lihat, SOP ini kalau dia minta maaf, dimaafkan, Pak. Karena sesuai dengan SOP ini kan SOP ini syariat. Ketika dia berbuat salah dan ngakui salah dan dia minta maaf, diapain, Pak? Dimaafkan. SOP ini syariat, Pak. Wes. Ya ngono, ternyata besok malam lagi cukup lagi. Ngambil lagi, Pak. Ketangkap lagi sama Abu Hurairah.
Lihat, sampai kedua kalinya kok masih ketangkap, berarti apa? Abu Hurairah nggak turu. Berarti kan si pencurinya kan tahu celahnya kan. Oh, jam iki aku iki ketangkep, ndelok jam mana lebih malam lagi. Ternyata masih ketangkep. Berarti yang namanya Anda mewakilkan kepada orang, Pak, harusnya koyok ini sesuai dengan kerjaannya. Sesuai dengan kerjaannya, SOP-nya. Ketangkap, Pak. Setelah ketangkap, tak laporkan kedua kalinya ke Rasulullah. Ojo lah, aku jaluk sepuro. Dilepas, Pak, Masya Allah. Peng loro, Pak. Peng telu sama. Peng telu. Ketemu nyuri ketiga kalinya, Pak. Saya ketangkap lagi. Itu berarti luar biasa murah. Dan amanah memang. Pertanyaannya, lihat, kenapa Ustadz gak dipukulin aja? Beda, Pak. Nyuri, ketangkap, gurung cukup barangi, lalu dia minta maaf. Beda kalau wis barangnya dicukuk. Beda kalau wis barangnya dicukuk digawa mulai, mungkin bisa digepuki, Pak. Maksudnya gak digepuki lah, dikejam, diketatin, dikerasi, itu ada. Tapi ini kan belum ngambil. Terus ketangkap, terus dia minta maaf dan sepuro dan nggak mengulangi lagi. Makanya SOP-nya Abu Hurairah dibiarin karena ketangkap. Artinya dari 3 kejadian ini, Pak, ya pegawai pekerja yang Anda amanati itu harus benar-benar sesuai dengan SOP-nya. Dan gimana Anda tahu? Ya itu mau ojo ngawur. Anda cari orang benar-benar harus kamu cari orangnya. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan kacau. Terus apa, lihat? Ketiga kalinya itu. Ala adul luka. Mau nggak? Aku tunjukkan kepada kamu. Abu Hurairah, terus apa gitu? Orang kok ngomong ngono? Gak. Masih lah. Masya Allah, itu sifat rahmanya Abu Hurairah kan. Walaupun dia pencuri, Pak, tapi ngasih ala aduluka, gelem gak tak tunjukkan kepada kamu. Apa katanya? Ya wis apa kata dia? Idza awaita ila firasyi. Anda itu kalau mau ke tempat tidurmu, faqra ayat al-kursi. Maca ayat kursi. Fa innallaha 'alaika hafizun wala yakrubuka syai'un wala yakrubuka syaitonun hatta tusbiha. Kalau Anda begini maca ayat kursi, Allah selalu jaga kamu dan syaitan tidak akan mendekat kepada kamu. Wis, Abu Hurairah dikandani ngono, saya kurang nerima. Lapor ke Rasul. Kenapa kok nggak diterima oleh Abu Hurairah? 1, karena dia pencuri. Ya enggak? Pencuri. Terus jarine nggak nyolong, datang lagi sampai 3 kali kan? Wajar dia nggak percaya. Maka boleh kita sebagai suami dengan adzan dulu atau enggak? Sebentar lagi ya, adzan dulu. Lanjut dulu sebentar. Yakin? Gak apa-apa. Dipotong hilang mana ilmu ini? Ya kan? Nah, gak percaya Abu Hurairah. Kenapa gak percaya? Ya dia pencuri kok. Lama gue percaya. Ini juga menunjukkan kita nggak bisa sembarang orang percaya dong. Oh, dia sudah punya kasus kok. Lama gue percaya kamu. Tak lapor ke Rasulullah. Falamma asbaha, maka tatkala di waktu pagi hari Abu Hurairah cerita. Apa cerita? Lihat. Kata Rasulullah, apa namanya? Huwa yukhbiruka sidqan wa huwa kadzubun. Dzaka syaitonun. Yang dia beritahu itu benar.
tapi dia adalah suka dusta karena dia adalah syaitan. Hadis ini Pak benar-benar adalah diambil sebab kesuksesan Anda. Anda harus tahu siapakah dia. Sebelum Anda jadikan dia menantu, dijadikan dia takmir, jadikan dia ketua apa, Anda harus tahu dulu. Jangan hanya jenggote tok, wis imamahan mantep, gak. Berapa banyak orang jenggoten imamahan berjubah apa? Pengkhianat yo akeh ya, korupsi yo akeh Pak, wis enggak jadi ukuran. Walaupun setidaknya orang-orang yang semisal ini barangkali harapan besar itu adalah orang soleh, tapi enggak jaminan. Penampilan itu ora jaminan di masa sekarang. Di masa sekarang orang penampilan. Tapi harus kita telusuri, lihat ini. Rasul mengatakan apa, lihat itu. Itu pendusta itu. Dzaka syaiton, itu syaiton, pendusta. Dan yang dia beritakan itu memang benar dari itu. Berarti harus kita tahu. Harus kita tahu orangnya gitu loh. Kalau kita ingin sukses Pak, di apa aja bentuknya, harus tahu orangnya. Anda ingin mondokkan anakmu ke A, Anda harus tahu kualitasnya gimana, kemampuannya gimana. Lihat kemampuannya. Anda mau anakmu mau letakkan di siapa, harus tahu. Anda mencari menantu, siapa dia, harus tahu semuanya. Anda ingin cari pekerja, siapa pekerja, diteliti dulu, jangan sembarangan, biar nggak nyesel di belakang hari. Biar nggak nyesel di belakang hari. Jelas, ini manajemen kesuksesan menurut ya manajemen yang ada dan menurut apa? Syariat. Udah ngobrol jelas? Baik. Tambah lagi hadis. Lanjut ya. Apa dulu aja.